Jadi kita akan membuat workflow-nya pada bidang miring. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang turun ke bawah begini. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan yang using 3 points. Karena nanti kita akan mendefinisikan work plan kita pada bidang ini dari sumbu X, yaitu di ujungnya ini balok baja, di sini kita ambil sebagai titik, ke ujung terluarnya balok baja yang sebelah sana itu adalah sumbu X. Kemudian setelah itu kita ambil di ujung terluar di atas sini untuk balok baja ini sebagai sumbu Y. Nah, kita coba bikin dulu. Mungkin masih bingung, kita coba aplikasikan. Caranya adalah klik pada work plan, gunakan using 3 points. Kemudian dia minta pick origin. Ya, sebentar akan saya ulangi. Saya lihatkan dulu maksudnya bagaimana. Jadi kita akan bikin bidang miringnya dari sini ke sini, itu sudah membentuk sumbu X, kemudian ke atas sini dia akan membentuk sumbu Y, seperti itu. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, saya perhatikan ini kita harus bikinkan setting terlebih dahulu. Jadi ada langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita membuat bidang miring, supaya ini tidak ada naik-naik seperti ini ya, supaya rata nanti baloknya. Nah, jadi pertama-tama kita harus pasangkan dulu di sini semacam setting untuk pertemuan antara kolom dengan balok baja ini. Caranya kita langsung ambil saja dari database Tekla di sebelah kanan. Ini ada menu application and components, klik. Nah, kemudian karena kebetulan saya sudah hafal nomornya, saya tinggal klik saja nomor 39. Nah, nanti akan muncul setting seperti ini. Setting untuk pertemuan antara kolom baja dengan balok baja yang miring. Yaitu ini setting nomor 39. Saya aplikasikan dulu supaya dia akan memotong balok baja ini. Maaf, memotong kolom baja. Caranya saya klik pada setting. Kemudian dia minta yang mana main part. Main part di sini kalau Bapak Ibu pahami di Tekla, kalau ada kolom terus ada balok, maka yang dimaksud dengan main part itu adalah kolom. Karena kolom yang didatangi sama balok. Jadi main partnya di sini kolom, kemudian secondary partnya adalah balok. Jadi kalau Tekla minta pilih main part, maka pilihlah kolom ya sebagai main part. Klik pada kolom. Kemudian dia minta yang mana secondary part. Secondary partnya adalah balok. Klik pada balok. Kemudian setelah itu tekan scroll tengah. Nah, nanti dia akan berproses. Nah, nanti dia akan menerapkan setting di sini, sehingga sudah tidak ada lagi menonjol kolom balok seperti ini. Dia otomatis memotong. Makanya muncul simbol potongan. Ini adalah otomatis dipotong sama Tekla. Nah, jadi itu dulu yang kita lakukan sebelum kita membuat bidang miring, supaya bidang miring kita mulus sebentar untuk kita bikin objek. Ada langsung ya semuanya. Tapi sebelum itu ini tolong ini kan kondisinya seperti ini. Saya mau kasih pengaku di tengah. Saya mau kasih Stevener. Di kolomnya diklik. Ya. Caranya, ini kan komponennya Tekla ini. Simbol kerucut ini artinya adalah simbol komponen yang kita komponen yang apakah kita buat sendiri atau kita ambil dari Tekla. Kalau kan ada juga nanti kita bisa buat sendiri komponen sendiri, terus kita jadikan satu custom komponen, nanti juga ada simbol kerucut. Kalau kita juga langsung ambil dari database Tekla yang tersedia oleh Tekla juga dia akan berbentuk kerucut. Jadi intinya simbol kerucut itu adalah simbol untuk komponen. Komponen itu maksudnya adalah kumpulan objek-objek yang menjadi satu. Dalam hal ini
komponen yang ini ada objek plat, kemudian ada objek baut, kemudian ada objek potongan. Nah, ini adalah kumpulan objek yang menjadi satu, yang namanya kumpulan objek yang menjadi satu yang namanya komponen. Nah, ini adalah komponen yang saya ambil langsung dari Tekla, Bapak Ibu. Bisa juga kita bikin sendiri, tapi nanti ada materinya tersendiri. Nah, itu. Jadi saya aplikasikan di kondisi seperti ini. Ada kolom baja ketemu dengan balok baja yang miring. Nah, di situ saya aplikasikan komponen ini di situ. Nah, kalau kita aplikasikan, kondisinya masih seperti ini. Nah, saya mau di sini ada pengaku, karena saya merasa ini belum terlalu kuat. Kalau cuma plat dan baut begini, rasanya belum kuat. Jadi saya mau ada stiffener di sini, ada pengaku. Caranya adalah saya modifikasi komponen ini. Bagaimana caranya saya modifikasi komponen? Sama dengan sebelumnya. Kalau kita ingin memodifikasi sesuatu, klik 2 kali pada sesuatu tersebut atau munculkan propertinya. Dalam hal ini saya klik 2 kali pada komponen ini. Klik 2 kali. Maka dia akan muncul properti daripada komponen nomor 39 ini. Boleh kerucutnya yang diklik 2 kali, boleh platnya, boleh bautnya. Karena kalau Bapak Ibu pilih salah satu objek di dalam komponen ini, dia akan terselect semua bersamaan. Karena dia sudah dalam satu komponen. Bisa dipahami? Nah, cirinya kalau komponennya Tekla yang kita buka propertinya, maka dia tampilannya akan seperti ini. Beda kalau misalnya kita bikin sendiri nanti suatu komponen, itu kalau kita klik 2 kali maka dia tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau punyanya Tekla yang kita ambil dan kita munculkan propertinya, nah, maka dia tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya memang Bapak Ibu, sebelum kita membuat yang purlin, yang miring itu, kita harus mempelajari dulu materi terkait komponen. Tapi kalau saya lihat rundown, materi komponen itu baru besok, baru disampaikan. Sedangkan saya mau bikin purlin atau saya mau bikin purlin di sini, dan kalau saya mau bikin purlin, saya harus pasangi komponen dulu di sini. Jadi mau tidak mau saya harus singgung sedikit terkait komponen. Nah, tetapi saya yakin Bapak Ibu nanti akan lebih jelas kalau sudah mendapatkan materi terkait komponen. Nah, jadi tadi saya mau komponen yang dari Tekla ini saya mau modifikasi. Jadi saya munculkan propertinya. Saya klik 2 kali, muncul propertinya. Saya mau modifikasi apa? Saya mau tambahkan semacam stiffener, kayak pengaku begitu, plat stiffener. Nah, caranya saya munculkan propertinya, kemudian di sini di tab parts, ini di stiffener sini saya isikan sesuai dengan yang diminta. Ini Bapak Ibu tunggu ya. Ya betul 12. Dia di sini. Nah ini. Setting nomor 39, kemudian dia pasangi stiffener dengan tebal plat 12. Ya, jadi ini detailnya, detail 6. Itu didapatkan dari ini gambarnya. Dia bilang pasangi di sini detail 6. Pertemuan antara kolom baja dengan balok baja yang miring pasangi detail 6. Yang mana detail 6? Kalau kita lihat ke bawah, detail 6 itu yang ini. Nah ini. Jadi detail 6 itu pasangi komponen nomor 39 dari Tekla. Makanya tadi saya ambil dari Tekla,
nomor 39 ya. Ini coba saya hapus dulu supaya Bapak Ibu. Kondisinya seperti ini, diminta pasangi komponen dari tekla nomor 39. Saya search di application komponen nomor 39, dia setting seperti ini. Saya klik, kemudian saya aplikasikan. Dia minta main part, saya klik main part. Dia minta secondary part, saya klik secondary part. Kemudian saya tekan scroll tengah, maka dia akan terbentuk teraplikasi di lokasi yang diminta. Tetapi ada permintaan selanjutnya di soal. Dia minta dipasangi nih stiffener. Nah, ini dipasangi 2 buah stiffener dengan menggunakan plat dengan tebal 12. Nah, sehingga itu saya harus modifikasi karena yang teraplikasi tidak sesuai dengan yang diminta, sehingga saya harus modifikasi. Cara modifikasi sama, yaitu munculkan propertinya dengan cara mengklik 2 kali pada objek tersebut. Nah, ini muncul propertinya. Kemudian saya ke menu parts yang kedua dari kiri, sampingnya picture, ini parts, saya buka. Nah, Bapak Ibu, ini di sini ada tulisan stiffeners. Kalau kita lihat, ini gambarnya itu seperti ini ya. Yang dimaksud itu bisa end plate, bisa stiffeners, bisa washer. Tapi dalam hal ini yang kita mau bikin adalah stiffener atau pengaku. Jadi kita isi T itu adalah tebalnya. Nah, berapa yang kita isi? T-nya adalah 12 sesuai dengan yang diminta. Kemudian kita modify. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini. Sesuai dengan yang diminta di exercise. Jadi namanya, Bapak Ibu, ini namanya stiffener atau pengaku. Plat pengaku, stiffener, supaya dia lebih kuat. Jadi dia memang sejajar dengan kolom wajah. Nah, kalau sudah seperti itu, mohon diaplikasikan pada semua kondisi yang sama. Di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Setelah itu, barulah kita bisa bekerja pada bidang miring. Karena kalau itu sudah kita lakukan, ini sudah mulus. Baloknya ini sudah mulus, sudah tidak ada lagi kolom wajah yang tembus-tembus ke atas. Dan kita sudah bisa mulai bekerja dengan bidang miring. Dalam hal ini kita sudah bisa mulai membuat purlin untuk penyangga atap. Bautnya tidak muncul. Muncul modifikasi Bapak Ibu, kalau tidak ada yang tidak muncul silakan dimodifikasi. Caranya munculkan propertinya, cari di sini bolts. Kemudian isikan di sini. Terus boleh dari. Oke. Terima kasih.